Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang ya? Iya, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ada yang lagi. Wah. Baiklah. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Siapa yang sudah hadir hari ini? Royto dengan Ayu. ada lagi? Tidak ada ya. Kenapa? Royto dan Ayu. Sakit, Pak. Kalau sakit, kita doakanlah semoga cepat sehat, bisa beraktivitas kembali. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, dipimpin nanti oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita. Pembahasan kita hari ini adalah tentang AI, ya, artificial intelligence dan teknik prompt, ya itu. Nah, jadi artificial intelligence ini Bapak rasa atau prompt kalian sudah memiliki pengalaman. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan artificial intelligence? Ada? Ada siapa? Pak Rizal? Ya, artifisial yang pernah kamu gunakan apa saja? ChatGPT, Pak. Lebih kuat lagi. ChatGPT. Iya. Iya, dia pernah menggunakan ChatGPT. Mungkin ada pengalaman yang lain selain daripada ChatGPT. Yang perempuan? Ada? Apa? Saya pernah menggunakan Canva. Iya. Ya, di Canva juga ada artificial intelligence. Sekarang yang terakhir, yang pernah menggunakan prompt, ya, prompt itu artinya kamu memanggil sesuatu di Google maupun itu di AI. Saya pernah mencari sesuatu di Google atau di AI. Pernah? Ya, pernah? Saya pernah mencari tugas sekolah dari ChatGPT. Nah, Bella Intan pernah mencari mengetikkan sesuatu ya di ChatGPT atau Google sehingga apa yang kamu panggil keluar sesuai dengan keinginan kamu, gitu kan? Iya. Nah, baik, itu beberapa pertanyaan romantik kita. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama menjelaskan pengertian konsep dasar artificial intelligence. Yang kedua menyebut contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga memahami pengertian prompt dalam penggunaan AI generatif. Terus yang keempat menyusun prompt yang baik dan benar sesuai kebutuhan, menggunakan AI secara bijak, etis dan bertanggung jawab. Nah itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Di sini ada kesimpulan lagi di bawahnya. AI adalah teknologi yang dapat membantu manusia di berbagai bidang agar hasilnya maksimal
kita perlu memahami cara memberikan instruksi prompt yang baik dan jelas. Dengan begitu, AI dapat menjadi asisten cerdas yang bermanfaat dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Itu disimpulkan dari semua ya. Nah, di sini ada persepsi yang dimana persepsi ini mengajak kita berpikir ya. Apa persepsi dan pertanyaan pemantiknya tadi? Oh, ada pertanyaan pemantik ya. Mari berpikir bersama, apakah kalian pernah menggunakan Google Translate, ChatGPT atau fitur kamera AI pada smartphone? Pernah? Ya, pernah. Bagaimana AI bisa membuat gambar, musik, atau menjawab pertanyaan kita? Dengan cara kita seperti yang disampaikan oleh Intan tadi, dengan cara dia mengetik sesuatu di pencarian ataupun di AI tadi. Mengapa hasil AI terkadang sesuai keinginan tapi kadang tidak? Kenapa? Ada juga yang kita panggil lah, kamu memiliki keinginan nih, misalnya kamu minta musik Batak misalnya, di Batak kamu ketik musik Batak. Apakah sesuai dengan keinginan kamu? Tidak kan? Kenapa? Karena promptnya yang kamu buat tidak lengkap kan itu. Misalnya musik Melayu seperti itu. Nah, yang nanti semuanya muncul tentang Melayu. Coba dulu buat lengkap nama penyanyi dan segala macamnya. Pasti sesuai. Ya. Ini dapat kita diskusikan bersama ya, pemahamannya. Baiklah, ini kita diajak mulai diskusi. Di sini ada juga peta konsep dari AI ya. Yang pertama ada AI-nya didefinisikan, terus dilakukan penerapan. Penerapan apa? Ada seperti chatbot, ada vision, spec, data, ada yang lainnya. Terus AI generatif, ya. Langsung nanti kita bahas tentang prompt dan teknik prompt. Itu dia ya, untuk peta konsepnya. Nah, baiklah. Di sini kita masuk dengan materi. Di sini materi. Mana materi kita ya? Oh, sedikit ya. Nah, di materi di sini ada satu pengertian artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Kalau bahasa Indonesianya AI. Iya. AI. Artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin dapat berpikir atau belajar layaknya manusia. Nah, mau lagi ini, sama-sama kita pahami ya bahasanya. Artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin dapat berpikir atau belajar layaknya manusia. Artinya di sini AI itu tercipta dengan dasar atas pemikirannya manusia layaknya seperti manusia. Apa yang kita butuhkan nanti kita panggil lah. Apa yang ada di pikiran kita gitu. Nah, baiklah, contoh penerapan AI. Nah, tadi ada pakai ada ChatGPT ya, ada chatbot, ChatGPT, customer service dan automation. Terus ada transportasi mobil tanpa supir. Terus ada fase
penguji HP dan keamanan kesehatan dan diagnosa penyakit. Nah, jadi contoh penerapan AI ini itu namanya kalau nggak salah Bapak IoT namanya. Ada juga IoT. Apa IoT? Apa IoT? Internet of Things. Ya, yang dimana kecerdasan buatan berkolaborasi dengan IoT sehingga apa? Sehingga terjadinya Internet of Things ini kan pernah dengar kan? Apa namanya? Kamera CCTV, ya, di kameranya bisa bicara, ya kan? Dari kameranya kan? Nah, apa lagi? Itu juga termasuk artifisial. Siapa pernah ke mall? Ya, sebelum masuk itu dia langsung terbuka. Nah, apa yang lainnya yang kamu ketahui apa ya, Pak? Apa? Katanya, ya dia terbuka sendiri kan, ada sensornya. Nah, itu dia. Nah, ini kita sangat penting sekali untuk mempelajari, harus mengetahui AI ini, ya, begitu. Ini masih contohnya masih banyak lagi AI yang lainnya. Kalau misalnya Bapak tanya lah dulu, kalian pernah buat AI yang lain nggak selain dari ChatGPT, selain dari Canva? Ada? Kalau di WA apa namanya? Apa namanya? Iya, ada Meta. Terus ada lagi? Iya, ada Cici. Dan masih banyak lagi yang lain kan? Iya. Terus itu untuk AI-nya ya. Nah, jadi kalau kita kaji lebih dalam AI ini, Bapak yakin kan lebih luasa lagi banyak menggunakan AI. AI itu banyak jenisnya, bisa buat website, bisa membuat aplikasi bentuknya pencocokan. Cocokkan itu artinya seperti mendeteksi kalau di HP namanya ada sidik jari ya. Apalagi sidik jari? Wajah ya, itu masuk. Sensor biarkannya wajah kamu, terus ketika kamu pegang handphonenya, nah juga masuk dari AI-nya juga ada. Terus di sini apa itu prompt makanya di sini prompt, ya. Apa itu prompt? Prompt adalah instruksi, pertanyaan atau perintah yang diberikan pengguna kepada AI agar menghasilkan jawaban sesuai kebutuhan. Nah, AI ya, prompt ini artinya memanggil, ya, bukan memanggil orang ya. Misal kalau kau panggil orangnya kita analogikan bergong pokat ke rumah, enggak gitu. Jadi pemanggilan, kalau pemanggilannya kamu panggil itu tidak sesuai, ya nantinya, ya misalnya gini, Bapak Angela dulu, siapa? Mawadah, Mawadah, tolong ambilkan Bapak segelas air putih, kan gitu kan? Terus Mawadah datang hanya bawa, Bapak buat segelas air putih dan Mawadah kasih sigaret, tidak sesuai kan? Nah, jadi pemanggilannya Bapak harus buat lengkap juga, ambilkan air putih, sigaret beserta dengan gelasnya harus tepat. Bila perlu lagi, tambah lagi, sigaretnya harus warna kuning, begitu. Nah, di sini sangat penting sekali. Sama kalau AI itu pernah kalau dianflakkan dia seperti ini, kamu
intinya harus spesifik lah yang kamu tuliskan. Misalnya kamu cari tugas sejarah komputer sekarang. Kamu ketikkanlah sesuatu di ChatGPT ataupun Google. Kamu harus jelas buatkan saya, gitu kan? Atau buatkan saya penjelasan tentang sejarah komputer. Nanti dia hanya memberikan sejarah komputer. Sedangkan sejarah komputer itu kan ada generasi-generasinya kan. Maka itu kamu memanggilnya harus lengkap juga sejarah komputer dari generasi pertama sampai dengan saat ini, kan gitu kan. Nah, maka kamu akan diberikan jawabannya, ini materi isinya dari generasi pertama sampai yang terakhir. Begitu. Jadi perlu sangat penting sekali kamu memahami bagaimana pemanggilan untuk prompt tadi. Seperti yang dijelaskan di sini, pertanyaan atau perintah diberikan pengguna kepada AI agar mengambil jawaban yang sesuai dengan dibutuhkan. Begitu, paham ya? Oke. Nah, di sini ada prompt yang baik, ya, ada prompt yang buruk. Di sini jelas dan spesifik, terarah dan terstruktur, memberikan konteks. Sini sama-sama dan umum ini yang buruk nih, tidak terstruktur, kurang konteks. Nah, kalau kamu bisa mencari tugas juga begitu. Kalau kamu ketik di ChatGPT-nya harus dia jelas arahnya apa. Nah, di sini ada contoh, ya, ada contoh yang dimana contohnya di sini promptnya buatkan saya cerita. Jadi kalau kita buatkan cerita, bingung AI-nya atau Google sekarang mau buat cerita apa? Berarti kan tidak samar-samar dia kan, tidak spesifik ya. Coba prompt yang benar. Nah, prompt yang benar, buatkan cerita pendek tentang persahabatan siswa SMA yang hobi robotika dengan latar sekolah masa depan. Jelas kan? Iya. Kalau mau kita tambahkan lagi dari prompt ini pun bisa. Buatkan cerita pendek tentang persahabatan siswa, ya, siswa laki-laki sama dengan 2 orang laki-laki SMA yang hobi robotika. Bisa kita tambah seperti itu. Tapi ini sudah kompleks juga yang dibuatnya. Bisa kita tambahkan lagi bisa. Tetapi prompt yang salah itu, bukan salah, yang buruk itu seperti ini. Buatkan saya cerita apa, kan gitu. Sama halnya ketika kamu minta buatkan musik Batak, ya udah yang ada nanti cuma musik Batak, luas semua musik Batak. Coba kamu buat, misalnya buatkan saya musik Batak, apa namanya judulnya? Misalnya Marga Holong, Marga Holong dengan penyanyi, sebut nama penyanyi ya kan? Langsung nanti muncul begitu. Nah, jadi harus tepat ya pemanggilannya. Terus yang ya kedua lagi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini teknik membuat prompt yang baik. Di sini kita lebih tepatnya membuat prompt yang baik. Yang pertama, bahasa jelas, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Terus sini berikan konteks serta detail dan latar belakang
yang diperlukan. Terus gunakan peran minta AI berperan sebagai ahli tentu. Terus format outputnya tentukan format hasil yang diinginkan. Step by step minta penjelasan bertahap. Kreativitas berikan ruang untuk inovasi. Nah, ini teknik membuat prompt yang baik. Nah, jangan lagi kamu buat prompt yang AI-nya ataupun Google sehingga bingung. Contoh gini, kamu buat AI, siapa nama saya? Bingung kan? Bingung. Nah, di sini ada etika. Apa etika? Ada Pak, orang sebelah rumah kami Pak, namanya etika. Bukan itu maksudnya. Etika ini adalah sikap dan perilaku kita, ya. Nah, etika dalam menggunakan AI ini, jangan gunakan AI untuk mencontek ujian. Itu akan melemahkan otak dan pikiran kamu. Ya, kenapa? Karena kamu apalagi AI ini semuanya dikeluarkannya. Apa yang kamu minta nanti asal promptnya cocok pasti diberikan. Tetapi kalau kamu jadi anak yang baik, ya, kenapa percaya kalau semua adalah orang yang baik, anak-anak yang baik, maka jangan salah gunakan AI ini, karena akan merusak juga pola pikir kamu, cara menggunakan AI. Terus di sini etikanya selalu periksa ulang kebenaran jawaban. Yang berikutnya, hargai hak cipta, jangan klaim karya AI sebagai karya pribadi. Kamu buat nanti AI. Di AI itu kan desain juga. Foto kamu import. Terus foto kamu itu bisa menjadi foto kartun, ya kan? Terus kamu klaim bahwasanya karya itu adalah karya kamu, itu hak cipta orang lain. Di dalam etikanya tidak boleh. Terus gunakan AI untuk meningkatkan kreativitas, bukan menggantikan. Artinya begini. Jangan sampai AI, kamu gunakan AI ini hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya seperti ini, dia terlalu dalam menggunakan AI sehingga AI, saya lapar, enaknya makan apa ya? Ini kan selera kamu kan, masa kamu harus tanya ke AI? Ini udah tak betul lagi. Iya. Terus kamu ajak AI nyanyikan saya, kamu gitu. Kan udah lain kan. Jangan kamu menyalahgunakan. Gitu. Jadi gunakanlah AI ini dengan hal yang positif. Apalagi sekarang lagi tren lagi. Yang matematika, banyak pelajaran lain. Kamu dikasih tugas matematika. Kamu mampu mengerjakannya menggunakan AI. Kamu boleh saja menggunakan AI. AI akan memberi kamu jawaban. Tetapi etikanya, kamu harus apa yang kamu cari juga harus kamu pahami. Nanti kamu nilai kamu 100, guru kamu suruh maju ke depan untuk melakukan isian dari matematika soal tersebut, kamu tidak mampu. Kenapa? Setelah kamu cari AI, harusnya kamu pelajari. Jangan tidak kamu pelajari, jadinya kamu sendiri yang tidak rugi. Gitu. Terus waktu ujian juga kamu pakai 2 layar. Satu pencarian, satu layarnya untuk menjawab.
Nah ini juga etikanya sama. Jadilah kita orang-orang yang jujur. Ya, sepertinya malah sudah mengantuk. Kita coba lakukan SPG. Ya, oke semuanya berdiri. Baiklah, kita SPG. Bapak bilang tepuk 1, maka ditepuk 1. Bapak bilang tepuk 2, kamu tepuk 2. Bapak bilang tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk berkali-kali ya. Tepuk sekali, 2 kali, berkali-kali. Tepuk 2 kali, sekali, setengah. Maka ada yang tepuk kan? Kalau dia tidak konsentrasi. Terus satu lagi sebaliknya. Kalau Bapak bilang situ tunjuk 1, 2, 3 a. Bukan ini i. Itu 2 u. Ini e. Ini o e. Nah, waktu ini kan iya ya, waktu ketiga ya. Ya. Oke, boleh ya. Nanti a, i, u, e, o, e lagi itu. Udah. Berarti Bapak jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain. Bapak lagi ya. Konsentrasi jangan. Oke, itu ya untuk etika menggunakan AI tadi ya. Terus untuk aktivitas, ini apa aktivitas ini? Ya ini ada kita diajak diskusi lah dulu, aktivitas siswa, diskusi kelompok. Nah, jadi Bapak minta satu kelompok itu LKPD-nya adalah 2 orang. LKPD-nya sebutkan contoh penggunaan AI yang sudah pernah kalian gunakan. Terus yang kedua, latihan membuat prompt. Buat prompt untuk menulis artikel singkat tentang dampak AI di bidang pendidikan. Bisa kira-kira. Terus buat prompt untuk membuat soal pilihan ganda informatika kelas 11 nih ya. Iya, kelas 11. Terus prompt untuk ringkasan materi, buat prompt untuk menyusun ringkasan materi baik tentang toleransi antar umat beragama. Bisa ya? Berfungsi ya? Bisa diperbaiki lagi. Oh iya. Berarti di sini kita coba latihan per kelompok saja. Apakah promptnya sesuai atau tidak? Ya, di sini mulai diskusi sebutkan jawabannya. Misalnya jawabannya. Langsung ya? Bisa. Gini. Hah? Apa? GPT, bukan G ya? Ini P ya? Bisa simpan. Nggak bisa. Kamu sih ya, simpan. Latihan membuat promptnya, coba.
buat misalnya dia menggunakan kata kerja yang jelas, bisa diperbaiki. Ini buat proof soal pilihan ganda. Nah, di sini boleh sekarang Bapak beri waktu, silakan ditulis, ada bawa bukunya ya. Satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, terus jawab daripada pertanyaan ini. Sebutkan contoh penggunaan NIR yang sudah pernah kalian gunakan. Nanti kita minta kelompoknya presentasikan. Udah? Bisa tulis? Nah, tulis ya. Sebutkan contoh penggunaan EI yang sudah pernah kalian gunakan. Udah? Sudah ya? Yang kedua, latihan ke depan lagi. Pertanyaannya, latihan membuat prompt. Ya, prompt untuk artikel pendidikan. Buat prompt untuk menulis artikel singkat tentang dampak AI di bidang pendidikan. Nah, nanti kamu bisa buat nanti di sini kata-kata prompt yang kamu buat. Apa kan kira-kira kamu ketik nanti di sini? Lalu nanti kita cek promptnya, ya. Oke. Yang lagi ini tentang prompt tadi ya, latihan buat prompt. Yang B-nya prompt untuk soal pilihan ganda. Buat prompt untuk membuat soal pilihan ganda informatika kelas 11. Berarti kamu ketik di sini bagaimana caranya membuat prompt soal pilihan ganda informatika, gitu. Terus yang C, prompt untuk ringkasan materi. Buat prompt untuk menyusun ringkasan materi baik tentang toleransi antar umat beragama. Kan gitu. Tinggal kamu di sini, tinggal kamu buat ketik sini. Buatkan saya, kan gitu kan? Seperti yang Bapak contohkan tadi. Sudah tulis? Sudah ya? Sudah. Oke. Yang ketiga ini praktik langsung ya, ChatGPT. Nanti ini pas presentasinya, Bapak nanti presentasinya minta kamu jawaban ini kamu sebutkan nanti ya. Bapak nanti untuk perwakilannya nanti 3 kelompok dan 3 kelompoknya nanti Bapak ajak pilih, ya. Nah, sudah selesai. Bapak kasih waktu 15 menit cukup. Bapak beri waktu selama 15 menit dari sekarang.
Oke, sudah ada yang siap? Belum, Pak. Belum? Belum. 3 menit lagi ya, pas waktu ya. Bawa, Pak. 3 menit lagi. Baiklah, Bapak menjawab sudah selesai. Di sini Bapak mau minta dulu satu kelompok yang presentasi di sini menjawab daripada pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kamu ketika di sini prompt yang sudah kamu buatkan. Siapa kelompoknya yang kira-kira bersedia? Sudah selesai kan? Sudah? Silakan maju ke depan. Cepat. Cepat. Sudah siap? Berapa lagi? Atau seperti ini, pertama konsepnya.
Bapak tanya dulu setiap kelompoknya untuk pertanyaan. Pertama Bapak pilih kelompoknya, terus kelompok 2 nanti Bapak juga pilih untuk maju ke depan. Itu aja, itu sekaligus. Atau seperti itu, atau maunya satu kelompok sekaligus semuanya. Sudah siap? Sekian. Udah, oke, maju ketiga kalian. Nah, baiklah sama-sama kita dengarkan kelompok yang ingin mempresentasikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan sebuah contoh penggunaan AI yang sudah pernah kalian gunakan. Contohnya aplikasi Cici. Terusnya, buatkan prompt untuk menulis artikel singkat tentang dampak AI di bidang informatika. Yaitu, tuliskan artikel tentang dampak pencerdasan buatan AI di bidang informatika, mencakup manfaat utama, tantangan yang muncul, serta peran AI dalam pengembangan teknologi di masa depan. Ketiga, buatkan prompt untuk membuat soal pilihan ganda informatika. Pencarian, buatkan soal pilihan ganda informatika dengan 4 opsi jawaban lengkap dengan kunci jawabannya. Buatkan prompt untuk menyusun ringkasan materi PAI. Pencarian di aplikasi Cici, tolong buatkan ringkasan materi pendidikan agama PAI secara singkat dan jelas. Nah, di sini dia coba membuat prompt, tuliskan artikel tentang apa cerdasan buatan dan informatika. Di situ analisis promptnya, prompt cukup detail menggunakan kata kerja yang jelas, memberikan konteks yang baik. Itu yang pertama, prompt untuk pendidikan. Masuk yang kedua, prompt untuk soal pilihan ganda. Kita lihat lagi hasilnya, cek promptnya.
Isinya, buatkan saya pilihan ganda informatika dengan opsi jawaban lengkap dengan kunci jawaban. Coba cek promnya. Iya, promnya analisisnya adalah prom cukup detail, menggunakan kata-kata yang jelas, memberikan konteks yang baik. Ya, yang ketiga adalah ya tak? Ini, yang ketiga prom untuk ringkasan materi tadi. Nah, jadi web Bapak ini bisa dia membuat mendeteksi prom yang kamu buat itu apakah analisisnya sudah cocok atau belumnya. Sini dia buat prom untuk ringkasan materi. Tolong buatkan ringkasan materi pendidikan agama Islam. Ya, coba cek promnya. Udah, proses lagi. Ya, masih ada yang kurang ya. Tambah konteks yang lebih spesifik. Tolong buatkan ringkasan materi pendidikan agama Islam secara singkat. Pendidikan agama Islam itu tentang apa? Itu coba kamu tambah lagi. Pendidikan agama Islam PAI tentang tadi apa temanya tadi di atas, antar muka agama, gitu kan? Coba kamu buat yang lain. Apa kata-kata yang cocok? Buat menelusuri kesampaian dari tentang toleransi antar umat agama. Ya, buat yang lain jangan sama. Tentang pentingnya saling menghargai, tentang pentingnya buat cek pro. Iya. Nah, di sana berarti konteks yang tadi sudah warna hijau kan? Analisisnya sudah pas. Begitu. Ada lagi kan? Ada lagi. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan ChatGPT dan lainnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk mereka yang ketiga. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, baiklah. Untuk kedepannya nanti kita presentasikan lagi. Tapi yang jelas di sini Bapak mau dulu lihat latihan pemahaman. Di sini ada latihan pemahaman ya. Ataupun ada game di sini. Tetapi Bapak lebih latihan pemahamannya Bapak ingin menjawab soal. Di sini Bapak menggunakan puisi. Sekarang boleh buka HP-nya, ataupun pakai komputer juga boleh. Nah, di sini Bapak boleh ya, mulai dan sabar ya, kasih loading. Sebelum kita mengerjakan ini, Bapak ingin ada yang bisa memberikan refleksi tentang materi ini. Dengan adanya materi ini, kamu bisa merefleksikannya. Kira-kira ada yang bisa memberikan refleksi? Ada? Merefleksikannya dengan adanya pelajaran ini, menjelaskan tentang kami sangat terbantu sekali, misal seperti itu. Boleh kamu jelaskan? Ada yang tahu? Baiklah, dengan yang materi sudah Bapak ajarkan untuk kami,
kami lebih dapat mengerti cara menggunakan aplikasi yaitu ChatGPT dengan baik dan Kekuatan Pro. menggunakan program yang baik dan lebih dapat tantangannya. Iya, Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Iya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak memberikan refleksinya. Dan setelah nanti belajar ini, kamu mampu untuk membuat prompt atau memahami banyak AI yang lain. Dan jangan lupa penggunaan AI itu harus menggunakan etika atau attitude-nya. Oke, itu refleksi dari Glenn dan Bapaknya. Silakan buka quiznya, kamu masukkan kodenya, dan nanti Bapak bisa langsung mulai. Waktunya Bapak kasih sekitar 10 menit, 15 menit untuk mengerjakan. Ini mau lagi bergabung, silakan bergabung sekarang. Apa? Apa? Pakai HP kamu nggak bisa pakai HP lebih mudah lagi. Ya sudah ada yang bergabung normal. Mau ada? Pak B juga boleh ada Pak bikin grup ini. Kamu buka kuisinya di apa? Buka WA-nya di Google, langsung masukkan kodenya. Soalnya WA Bapak ini berat karena internetnya banyak dipakai. Ada kuisinya di Google. Bisa.
Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, materi yang ini sudah selesai dan mengenai nilainya nanti Bapak rekap nilai melihat pemahaman kamu tentang materi hari ini, begitu. Nah, sebelum Bapak tutup, semoga kedepannya kalian bisa membuat prompt ataupun memahami AI yang lainnya. Jadi silakan komputernya dimatikan dulu, downkan komputernya. Silakan dimatikan komputernya terlebih dulu, down. Ya, setelah itu ya matikan panjang komputernya, jangan mati, komputernya mati. Nah, bukan komputer, nah matikan komputernya, sudah. Ini matikan komputernya. Jangan nggak tahu lagi kelas 12 ada. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dipimpin kembali oleh ketua kelas belakang ke depan. Baiklah, sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk berdoa. Baiklah, silakan berdiri dan rapikan kursinya. Ya, kita rapikan. Dari sebelah sini, silakan. Ya, selanjutnya
Betul? Ya, selanjutnya